warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliyadah Pertiwi dengan NIM 224 Saya anggota kelompok 5 dasar-dasar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fajri Putra Pratama, NIM 2024 Saya dari kelompok 5 dasar-dasar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fahri Reza Ahmad, NIM 2024 Saya kelompok 5 dasar-dasar komunikasi. Perkenalkan, nama saya Fahriza Yuda Pramana, NIM 2024 Di sini dari kelompok 5 dasar-dasar komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Julianda, NIM saya 2024 Saya dari kelompok 5 dasar-dasar komunikasi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fahira Najah Jasmine. Nah, aku adalah moderator dari kelompok 5 yang bermaterikan komunikasi kelompok. Nah, di komunikasi kelompok ini ada beberapa materi atau beberapa bagian harus kita pelajari. Yang pertama itu yang pasti pengertian kelompok atau komunikasi kelompok. Kedua itu diskusi komunikasi kelompok, syaratnya, jenisnya, ciri-cirinya, dan hambatannya. Nah, untuk pertama, pengertian kelompok akan dijelaskan oleh saudara Fajri, yaitu Fajri sebagai penjelasan komunikator untuk menjelaskan komunikasi kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu proses pertukaran ide atau informasi maupun perasaan yang terjadi antara anggota-anggota sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini tidak hanya berlangsung secara verbal tapi juga non-verbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, atau intonasi suara. Komunikasi kelompok memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang butuh interaksi dengan sesama, menyelesaikan masalah bersama, serta membangun hubungan yang telah erat terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu kelompok. Kelompok secara umum adalah suatu kumpulan manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki interaksi dan adanya hubungan kesamaan serta merasakan kesamaan tujuan atau kepentingan. Sedangkan menurut ini KBBI, kelompok adalah suatu entitas yang terdiri dari beberapa anggota yang berada bersama-sama atau memiliki karakteristik tertentu. Nah, berikut komunikasi kelompok itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama itu interaksi tatap muka. Komunikasi kelompok umumnya terjadi secara langsung dengan anggota berinteraksi secara langsung. Yang kedua itu keterlibatan partisipan. Anggota kelompok terlibat aktif dalam komunikasi, baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Yang ketiga itu tujuan bersama. Komunikasi kelompok bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh anggota. Yang keempat itu pengaruh timbal balik. Anggota kelompok saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses komunikasi. Yang kelima ada norma. Norma adalah aturan atau kesepakatan yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelompok. Nah, yang terakhir itu ada peran. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu mencakup yang pertama adanya tujuan bersama. Yang kedua, adanya interaksi antara anggota kelompok. Yang ketiga, jumlah anggota yang cukup. Yang keempat, adanya norma atau aturan kelompok. Yang kelima, adanya peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang keenam, melalui media komunikasi. Yang ketujuh, adanya kepimpinan. Selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi menurut kelompok. Yang pertama yaitu kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikasi tatap muka anggota yang sedikit. Biasa terjadi dalam situasi informasi dan interaksi lebih sedikit antar anggota itu sedikit, seperti beda kelompok antar kelas, kayak di perkuliahan gitu, rapat-rapat kecil lah intinya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua yaitu kelompok besar. Jumlah anggotanya lebih banyak biasanya. Terus ini bersifat formal seperti komunikasi di perkuliahan akrab, seminar, kampanye, kayak
yang besar lah intinya. Yang ketiga yaitu kelompok deskriptif, yaitu pembentukan kelompok terjadi secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan tujuan. Yang keempat yaitu komunikasi kelompok preskriptif, yaitu anggota kelompok mengikuti format dan prosedur yang telah ditentukan atau untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu komunikasi vertikal. Nah, komunikasi dari vertikal ini yang dimaksud yaitu komunikasi dari atas ke bawah, seperti instruksi pimpinan atasan ke anak buahnya, ke bawahan itu untuk membuat laporan kepada pimpinan. Selanjutnya yaitu keenam yaitu komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini antara anggota yang memiliki posisinya tuh sama, setara. Contohnya itu komunikasi antar karyawan, tapi karyawan ini jabatannya tuh sama, maka dikatakan horizontal. 사람들하고 잘 못 지내요. 좀 가까워졌다 싶으면 다들 나를 버려요. 재활용 쓰레기통에 그냥 헌옷 버리듯이 나를 버려요. 저는 진짜 잘해주거든요. 아, 진짜 생각하니까 짜증나네. 무슨 인생이 있다며요? We can leave. We can leave right now. I can make money. I'll sell stories. I'll do anything. I'll cook. I'll clean. I'll work in a factory. I can make a life for us. And you should be an actress and you should have a life on the stage. Let's just run away together. I want to get married. Why? Because I love him. You will be bored of him in 2 years and we will be interesting forever. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. 俺はオールブルーを見つけるために俺は海賊王。俺は大剣豪に私は世界地図を書くため。俺は豊かな海の戦士になるためだ。行くぞ。Dari penelitian dan semua poin sudah dirangkum dan sudah dijelaskan. Nah, saya sebagai moderator akan merangkum poin-poinnya, yaitu pengertian komunikasi. Kelompok itu merupakan proses pertukaran informasi, interaksi, ide, perasaan di antara anggota suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komunikasi ini dapat bersifat formal maupun informal dan sangat penting dalam membangun kerjasama, memperkuat hubungan antar anggota serta meningkatkan aktivitas kerja kelompok. Nah, dalam kehidupan sehari seperti misalnya adanya sesama satu kelas atau satu apapun. Mungkin sekian dari rangkuman saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak banget.